Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Yon SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 8 Bulakui, Lampung, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang hebat-hebat, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan anak-anak Bapak yang hebat-hebat ini bisa di dalam lindungannya dan kita selalu diberikan kesehatan walaupun kita sekarang masih di era pandemi COVID-19. Tetap harus kita menerapkan 3M. Pakai masker, cuci tangan dengan menjaga jaraknya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita sampai selesai nanti lancar semuanya. Oke, Ananda Heri bisa dipimpin doanya buat teman-teman. Marilah teman-teman kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Heri yang sudah memimpin doa. Kemudian selanjutnya sebelum kita belajar juga menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, ada baiknya kita nyanyi dulu ya. Bapak ajak nyanyi dulu lagu nasional yang judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, sebelumnya Bapak mau cek kehadiran dulu sih anak-anak Bapak nih udah masuk ke room meeting semua apa belum? Kira-kira coba tengok kiri kanannya, atas bawah. Masih ada nggak teman yang belum masuk? Sudah semua, Bapak. Sudah semua. Alhamdulillah, syukur. Berarti tepat waktu ya. Pada pagi hari ini Bapak mau nanya nih dulu nih. Apakah anak-anak punya listrik di rumah? Punya. Terus kemudian habis itu alat-alatnya yang berhubungan dengan listrik ada enggak? Kayak ada. Ya, kayak alat-alat elektronik yang berhubungan dengan listrik ya. Apakah anak-anak sudah baik dalam menggunakannya? Belum tahu kan? Nah, makanya itu kita dalam materi ini belajar bagaimana cara menggunakan listrik yang baik. Itu ya. Itu materi yang akan kita pelajari. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau nampilin video dulu nih. Nah, nanti di sini anak-anak simak videonya, amati dulu, perhatikan. Kalau bisa langsung kalau ada informasi-informasi penting, nah itu bisa dicatat di buku catatan kecil supaya nanti nggak lupa ya. Tuh, coba nih tolong disimak dulu videonya. Beginilah aktivitas siswa di kota Bumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Mereka terpaksa harus belajar menggunakan lilin atau lembaran laut tengah karena selalu terjadi pemadaman listrik menjelang malam hari. Kondisi ini tentunya disulitan oleh para pelajar sebab mereka mengalami kesulitan dalam belajar untuk menghadapi ujian nasional yang telah berlangsung sejak sebelum. Mereka mengaku tidak mengalami secara maksimal pembelajaran yang sedang dipelajari sehingga mengganggu konsentrasi mereka. Jika pemadaman listrik ini masih terus terjadi hingga esok hari, dikhawatirkan siswa tidak akan mendapatkan nilai ujian yang baik. Mereka berharap agar pihak PLN segera mengatasi masalah pemadaman listrik ini sehingga aktivitas belajar untuk menghadapi ujian nasional lebih maksimal. Pak, tujuannya apa untuk hari ini? Itu ya. Yang pertama, nanti anak-anak disuruh diskusi. Kemudian di situ anak-anak mampu menyebutkan, mengidentifikasi 6 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak nanti mampu menuliskan pengertian contoh yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak mana, pengaruhnya juga bagaimana. Kemudian tujuan yang ketiga itu nanti melalui partitur, catatan nada, itu mampu mengidentifikasi berbagai contoh interval nada.
Kemudian yang terakhir tujuan kita yaitu siswa mampu menyajikan nada, anak-anak mampu menyanyikan nada sesuai intervalnya dengan tepat. Tuh. Ya. Kemudian nah di sini coba anak-anak perhatikan ya, coba anak-anak bisa identifikasi sekarang. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, tolong coba anak-anak identifikasi dulu sih. Yang pertama, apa informasi yang anak-anak bisa dapatkan dari video tersebut? Yang kedua, dampak apa dari masalah tersebut? Yang ketiga, mengapa sih masalah tersebut bisa terjadi? Kemudian di sini lanjut ya, kita lanjutkan ke poin materi kita yang pertama, yaitu tentang penemu sesuai nama dengan tokoh nama tema kita, penemu tokoh dan penemuan. Nah di sini, coba di sini anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar ini ada bapak istilahkan ini Edo lah. Ini si Edo ini ya lagi di kamar. Nah di sini di kamar. Kemudian Edo ini sedang membaca buku, istilahnya belajar. Nah belajar, Edo ini sudah ditemani dengan semilirnya angin dari kipas angin. Kemudian yang kedua mendapatkan penerangan, bahkan ada 2 lampunya supaya dia jelas. Belajarnya dia pakai penerangan lampu. Nah selain itu sambil belajar Edo ini sambil mendengarkan musik. Nah ada musik juga di sini, tape recorder. Nah maksudnya semua alat-alat ini digunakan atas dasarnya yaitu energi listrik. Nah gimana coba kalau nggak pakai listrik, alat-alat ini nggak akan bisa hidup ya. Tuh kemudian selain itu manfaat listrik yang ada di rumah yang tadi anak-anak disebutkan semuanya itu bagus-bagus, bisa nonton TV, masak nasi ya. Tuh manfaat listrik. Kemudian selanjutnya selain itu listrik juga sebagai penerangan. Selanjutnya kalau di kamar kipas angin pasti tersedia, apalagi kalau suasananya kayak kita ini di pantai, pinggir pantai, laut, pasti suasananya panas, pasti membutuhkan yang namanya kipas angin. Itu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini kan kita berkaca dari yang namanya Edo tadi, ya, yang dia lagi belajar. Si Edo ini sudah mendapatkan haknya, Apa sih Pak yang dimaksud dengan hak? Ada yang bisa menyebutkan? Anak-anakku yang hebat-hebat. Hak itu apa? Sesuatu yang harus didapatkan atau diterima atau didapatkan dari seseorang itu dari lahir. Contoh, misalnya hak hidup. Nah, dari lahir itu anak itu udah punya yang namanya hak untuk hidup. Kemudian apalagi selain hak hidup, seiring berkembangnya pertumbuhan anak-anak yang melahir tadi, dia juga mempunyai hak. Hak itu tidak diberikan oleh seseorang, itu sudah namanya hak, itu melekat pada diri orang sendiri. Contohnya hak untuk mendapatkan kasih sayang. Iya, dari orang tua intinya kan gitu. Terus Bapak kasih contoh misalnya yang lain nih. Nah di sini contoh hak anak di rumah, dan juga ada yang di rumah, ada juga yang di sekolah, ada juga yang di tengah masyarakat. Nah kan anak-anak melampaui itu semua di rumah, kemudian pergi ke sekolah, bermain di masyarakat, di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Nah itu semua anak-anak punya hak ya. Yang pertama haknya di rumah. Ya, di rumah itu haknya apa? Kira-kira memperoleh makanan. Kemudian ini anak-anak, maksudnya di sini memperoleh makanan itu kan kita kewajiban kita, hak kita kan mendapat makanan yang diberikan oleh orang tua. Nah, makanan itu apapun yang ada di rumah, ya itulah yang kita makan. Makanan yang disediakan orang tua itulah yang kita makan. Artinya kita mengikuti atau mengikuti keadaan dari orang tua. Nanti itu larinya
penyebab-penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi hak anak. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kalau di rumah tadi memperoleh makanan, memperoleh kasih sayang, belajar dengan nyaman. Kayak Edo tadi loh. Kayak Edo tadi udah belajarnya udah nyaman betul. Itu udah memperoleh haknya. Kemudian di sekolah. Nah, anak-anak dari rumah berangkat ke sekolah. Coba di sekolah itu yang pertama, belajar. iya, mendapatkan pengajaran. Kemudian Mendapat nilai berapa? Dapat nilai apa kalau sudah ngerjain nanti dapat nilai dari Pak Mariono? Iya. iya, Dapat nilai berapa? bagus. Pasti tuh kalau Kelas yang nyaman. ya, kalau anak-anak sudah mengikuti pelajaran, sudah mengerjakan tugas, mengikuti keadaan di sekolah, berarti anak-anak sudah melaksanakan kewajiban. Nah, anak-anak setelah melaksanakan kewajiban, pasti anak mendapatkan hak. Nah, haknya itu yaitu tadi betul mendapatkan nilai. Tuh. Kemudian itu di sekolah. Nah, setelah pulang sekolah nanti anak-anak mendapatkan haknya di lingkungan masyarakat, bermain. Coba yang pertama, bermain di lingkungan yang bersih. Kemudian selain itu ikut kerja bakti. Ikut kerja bakti itu seandainya kalau desa mengadakan gotong royong, bersih-bersih, baik di depan halaman rumah sendiri atau di suatu fasilitas desa. Nah, kita ikut, setidaknya kita ikut membantu dengan membuang sampah. Kemudian yang ketiga, bermain di lingkungan yang aman. Tuh. Kemudian selanjutnya, nah di sini faktor-faktor yang mempengaruhi hak itu yang Bapak sebutkan di atas tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi hak di lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah ataupun di masyarakat. Kalau di rumah apa saja? Yang pertama, kemampuan ekonomi keluarga, aktivitas dari orang tua. Nah, orang tuanya mungkin anak-anak dari sekian belas anak yang ada di kelas 6 ini orang tuanya beda-beda. Nah, bukan artinya beda-beda, arti yaitu pekerjaannya yang berbeda-beda. Kemudian aktivitas lain di rumah, banyak ya aktivitas lain yang di rumah. Itu untuk faktor yang di rumah. Gimana sih kalau faktor di sekolah? Di sekolah ini apa sih faktornya? Ya, yang pertama, waktu belajar. Mungkin hak anak di sekolah itu untuk mendapatkan pengajaran yang layak, yang baik, itu sangat dipengaruhi oleh waktu belajarnya. Tuh. Kemudian waktu bermain menjadi faktor pengaruh hak di lingkungan sekolah, ya. Bermain, kemudian aktivitas lainnya juga. Oke, itu untuk di sekolah. Nah, gimana kalau di masyarakat nih? Nah, di masyarakat faktor apa saja yang bisa mempengaruhi hak kita di masyarakat? Nah, yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Sudah Bapak informasikan pembagian kelompok. Ya, di situ dari 15 siswa Bapak kelompokkan menjadi 3 kelompok. Berarti satu kelompok berapa tuh? 15 5 betul, 5 ya, 5 orang. Nah, 5 orang itu berarti dalam satu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kemudian pembagiannya kayak mana sih? Kemarin kan udah kita sepakati, karena anak-anak di situ ada yang tidak memiliki HP, ada yang HP-nya dibawa orang tuanya, ada beberapa siswa. Kemudian yang mempunyai HP di situ atau handphone itu ada beberapa. Nah, Bapak gabungkan di situ secara heterogen, artinya digabung yang tidak punya HP dengan yang punya HP kan. Antara misalnya nih si Lutfi nggak punya HP, nah nanti Bapak gabung dengan Umi yang punya HP. Nanti di situ istilahnya Saya yang berumahnya ini.
Iya, betul. Artinya di situ satu kelompok itu gabung jadi satu. Jadi tidak terkendala lagi yang namanya nggak ada HP. Di situ secara kerjasama satu kelompok bisa kolaborasi di situ. Baik yang punya HP ataupun yang tidak bisa jadi satu. Nah, bekerja sama dan diskusi. Itu maksudnya secara heterogen ya. Kemudian selain Bapak bagi grup kemarin Bapak kirimin link apa? Link LKPD ya. Link LKPD itu Bapak kirim di grup WA, kemudian udah Bapak instruksikan kan kemarin, dibuka, setelah dibuka di print. Nah, mungkin di daerah anak-anak kemarin kan ada yang namanya tempat fotokopi, tempat ngeprint. Nah, di situ di print. Satu kelompok cukup satu LKPD saja. Jadi hanya 3 yang di print per kelompok masing-masing. Apakah sudah dicetak LKPD-nya? Oh, sudah. Oh iya, bagus. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, di situ sekarang anak-anak Bapak kasih waktu 20 menit untuk keluar room. Paham nggak? Bapak kasih waktu 20 menit keluar room, diskusikan LKPD yang sudah dicetak tersebut. Paham ya? Nah, di situ anak-anak diskusikan perintahnya apa, kemudian soal yang harus anak-anak kerjakan di situ apa. Bisa ditulis di buku saja. LKPD jangan diisi dulu. Nah, di situ cukup dikerjakan, didiskusikan dulu. Gitu. Kegiatan kita di sini ya, LKPD tadi ini ya. Nah, di sini anak-anak diskusikan. Tadi sudah didiskusikan di kelompok masing-masing. Coba sekarang presentasikan kelompok 1, Umi. Nanti kelompok 2 Heri, dan kelompok 3 Anda Samsinar, nanti kelompok 3. Sedikit saja tentang gambar ini sesuai dengan kelompok masing-masing. Coba kelompok 1 silakan. Beri presentasikan dari ketiga gambar ini, keempat gambar ini. Silakan kelompok 1. Baik, Kak. Ya. Yang gambar nomor 1 tadi hasil dari diskusi kelompok saya sudah mendapatkan haknya ya, Iya, terus kemudian yang kedua mendapatkan menyampaikan pendapat. Oh iya Pak, tadi saya sudah berpendapat juga. iya cukup. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, untuk gambar 1 dan 2 betul sudah mendapatkan haknya sesuai dengan diskusi kelompok 1. Karena kenapa? Di sini gambar ini sudah belajar dengan baik di sekolah, kemudian di sini mendapatkan menyampaikan pendapat kepada orang tuanya dengan baik. Nah, kelompok Heri coba hanya gambar ini saja nih yang ketiga. Coba menurut kelompok Heri gimana? Untuk kelompok saya, untuk gambar yang ini Bapak kelihatannya kok belum mendapatkan situasi yang nyaman atau yang aman Bapak. Kayak ada mau bertengkar atau bagaimana ya Bapak. Oke, bagus, sesuai dengan analisis dari kelompok 2. Betul, di sini gambar ini belum mendapatkan haknya. Kenapa? Nah, di sini ada gambar 1 orang sedang diejek dengan 2 orang. Berarti itu kesimpulannya di sini belum mendapatkan keamanan. Betul, bagus tuh kelompok 2. Kelompok 3 Samsinar, coba di sini untuk gambar yang nomor 4 yang terakhir. Kalau analisis dari kelompok saya Pak, ini kayaknya belum mendapatkan haknya Pak, karena anaknya dicuekin sama orang tuanya. Iya, bagus, betul sekali. 100 buat kelompok 1, 2 dan 3. Dan kelompok 3 betul. Di sini
si anak ini tidak mendapatkan haknya karena orang tuanya sibuk memainkan handphone. Itu ya, itu bisa disimpulkan tentang contoh-contoh dan penerapan hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke, kegiatan selanjutnya karena waktu kita sudah agak terbatas di sini, berkaca dari gambar Edo ini tadi. Nah, di sini ada yang namanya tape recorder. Betul nggak? Betul ya? Itu fungsinya untuk apa kira-kira? Menghidupkan musik. Oke, bagus, menghidupkan musik supaya bisa didengar. Nah, lanjut, berarti dengan Edo tadi mendengarkan satu buah lagu. Ya, di situ Edo mendengarkan lagu yang berjudul lagu Ibu Kita Kartini. Terima kasih anak-anakku. Berarti lagu tersebut berhubungan dengan yang namanya nada. Ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu disebut dengan nada. Intervalnya di sini ada yang satu, ada yang re ke mi satu, yang mi ke fa itu nadanya setengah, ya. Fa ke sol satu, sol ke la satu, la ke si satu, si ke do setengah. Oke, mungkin anak-anakku sekalian tentang nada-nada ini nanti Bapak kirimkan videonya melalui grup WA. Anak-anak bisa berlatih seperti ini. Seperti ini menggunakan nada do ke re mi satu interval ya. Nah, ini bisa dibunyikan. Nah, itu ya. Nanti Diana di rumah berlatih bersama orang tuanya tentang interval nada. Oke ya, anak-anak. Kemudian LKPD-nya nanti tolong dikerjakan bersama kelompoknya setelah Pikon ini, setelah Google Meet ini nanti diselesaikan secara utuh, kemudian nanti difoto dikirimkan ke grup WA biar nanti Bapak yang bisa nilai di grup. Itu ya anak-anak ya. Kemudian dari masalah yang di atas, nah masalahnya tentang pemadaman listrik yang tadi anak-anak identifikasi di awal. Setelah mempelajari tentang listrik, nanti anak-anak bisa ditulis di lembar LKPD, nanti dikirimkan juga. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kegiatan pembelajaran kita hari ini berarti sudah selesai. Kita besok mungkin akan belajar tentang ada pembelajaran 4 tentang listrik dan manfaatnya juga. Jadi tolong dipersiapkan materinya di rumah, dibaca di buku sudah ada. Bisa juga nanti bertanya di grup PA. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.